Apa kabar teman-teman? Kalau masih ada cewek yang di belakang, ajak maju dong ke depan. Mbak, maju. Mbak. Bisa dibilang rock seutuhnya itu baru hadir di Indonesia dalam rekaman. Itu saat Dara Puspita hadir lewat rekaman pertama mereka gitu. Patriarki, sulit untuk melihat apakah memburuk atau mundur gitu ya. Jika ketemu kita di panggung tuh selalu memposisikan sebagai perempuan yang, perempuan mah nggak tahu apa-apa gitu. Konser menjadi tempat bagi banyak orang untuk menikmati musik, mengekspresikan diri, dan merasakan kebebasan. Namun di balik suasana tersebut, tidak semua pengalaman yang terjadi selalu positif. Masih ada persoalan yang sering luput dari perhatian, yaitu pelecehan seksual di ruang konser. Dalam beberapa tahun terakhir, konser musik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Festival seperti Pesta Pora menghadirkan ribuan penonton dan ratusan musisi dalam satu ruang. Dengan skala sebesar itu, penyelenggara mulai memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan penonton, termasuk isu pelecehan seksual. Beberapa festival sudah menyediakan ruang aman, titik pengaduan, serta bekerja sama dengan lembaga pendamping untuk menangani laporan dari penonton. Langkah ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap isu keamanan di ruang konser mulai meningkat. Namun, kondisi ini belum tentu ditemukan di semua ruang musik. Masih ada ruang lain yang berjalan dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah musik underground. Underground pada umumnya tumbuh di ruang-ruang kecil, seperti garasi, basement, atau venue independen. Sistemnya juga lebih bebas, tidak banyak aturan, dan tidak terlalu terikat dengan industri musik arus utama. Alexander Graham dalam bukunya The Sound of Underground mencatat bahwa skena ini bukan hanya soal genre, tapi juga sebuah gerakan budaya yang menekankan kebebasan berekspresi, kemandirian, dan penolakan terhadap sistem industri yang terlalu komersial. Dalam hal ini, industri musik. Karena sifatnya yang independen, acara di skena musik underground seringkali berjalan tanpa sistem yang seketat festival besar, termasuk dalam hal keamanan dan pengelolaan penonton. Hal ini membuat ruang tersebut terasa lebih bebas dan terbuka. Tapi di sisi lain, kebebasan itu juga berarti tidak semua orang mendapatkan pelindungan yang memadai. Dalam ruang seperti inilah, gerakan Riot Grrrl muncul pada awal era 90-an di Amerika. Berangkat dari skena punk underground yang sama-sama menjunjung independensi, gerakan ini lahir dari keresahan perempuan muda terhadap budaya seksisme dan dominasi laki-laki di dunia musik. Yang ironisnya, justru terjadi di ruang yang dianggap bebas, yakni underground. Riot Grrrl berkembang di kota seperti Olympia dan Washington DC dengan menggunakan musik sebagai cara untuk melawan sekaligus menyuarakan pengalaman pribadi perempuan yang sering diabaikan. Istilah girl dipakai sebagai simbol kemarahan, kekuatan, dan keberanian untuk bersuara. Salah satu kelompok yang paling berpengaruh dalam gerakan ini adalah Bikini Kill, yang melalui musik dan penampilan panggungnya selalu membahas isu tentang pelecehan seksual, ketidaksetaraan gender, dan pentingnya ruang aman bagi perempuan. Namun, di balik semua kebebasan dan perlawanan itu, muncul kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan. Dalam praktiknya, kebebasan di skena underground tidak selalu diiringi dengan rasa aman. Pelecehan seksual masih dapat terjadi, baik kepada penonton maupun musisi, terutama perempuan. Bentuknya beragam, mulai dari komentar yang merendahkan, candaan bernuansa seksual, hingga sentuhan fisik yang tidak diinginkan di tengah keramaian konser. Pelecehan juga sering terjadi di ruang digital, seperti pesan pribadi atau komentar tidak pantas di media sosial. Situasi ini sering diperburuk oleh minimnya sistem pelaporan dan lemahnya pengawasan di dalam acara. Beberapa musisi perempuan bahkan mengaku tidak diperlakukan sebagai musisi secara serius dan kerap menerima komentar
yang mengobjektifikasi tubuh mereka saat berada di ruang konser. Banyak suka dukanya banyak sih. Mungkin dari sukanya karena mungkin yang terlibat di skena ini masih belum banyak perempuan, jadi mungkin kesempatan untuk dilihatnya lebih besar, kayak mudah mencuri perhatian gitu karena kan beda. Nah itu dia, tapi si sukanya ini kadang datang juga sama duka, kayak semisal karena kita beda jadinya yang dilihat tuh cuman secara visual aja. Karena hal itu akhirnya kita harus bekerja 2 kali lebih keras karena harus semacam buktiin kalau kita tuh gak menjual penampilan seperti yang mereka anggap gitu. Kita pure dikenal sebagai musisi yang memang punya karya dan punya skill. Kayak semisal kita main di festival kayak kemarin Glastonbury atau 2022 di bawah, kan festival-festival besar gitu, akhirnya isunya juga jadi bergeser. Kayak semisal, wah iyalah mereka diundang karena unik aja gitu, bukan karena memang tertarik karena musikalitasnya gitu. Kita masih sering ketemu sama orang-orang yang ketika ketemu kita di panggung tuh selalu memposisikan sebagai perempuan yang aduh perempuan mah nggak tahu apa-apa gitu. Kita tuh banyak menghabiskan kalau misal komunikasi tuh ngobrolin orang yang kamu tahu nggak musik tuh harusnya gini loh. Biasa ya kalau misalnya perempuan mungkin belum terpapar sampai pengetahuan ini gitu. Nah itu sering banget kayak gitu sih. Pertanyaan ini sebenarnya cocoknya sama vokalis kita nih, sama Riri, karena ya beberapa kali memang dia yang mengalami langsung, dan kalau misalnya mau di flashback itu dia pernah di komentar tuh sama akun anonim di Instagramnya karena posting soal gitar itu. Jadi dia emang dapat komentar yang tidak senonoh, jadi lumayan gede juga ya waktu itu masalahnya, dan kita sempat bersuara juga akhirnya waktu itu. Semisal kalau foto ya, kayak terusnya tuh pegang gandeng. Terus kalau aku sih pernah kayak, aku kira karena lagi crowd banget, tiba-tiba ada orang yang kayak nempelin TV. ada yang maksa semisal ayolah industri di musik gini kan emang biasa gitu, kayak semisal mau foto tuh dirangkul gitu. Terus modusnya tuh selalu kan kalau kita kan memang badannya kecil, jadi kalau dirangkul gitu kan otomatis tangannya tuh masih ada sisa ke depan begini. Nah itu tuh ada yang modus kayak gitu. Kalau semisal ada yang melakukan gitu sih, kita mencoba untuk tetap tenang dan merespon dengan kalau bisa dengan cara baik ya, dengan cara baik. Kalau aku pernah yang misalkan catcalling sama ketika mau foto bareng tapi langsung pegang ke arah yang nggak enak gitu kan. Ya aku langsung negur sih, kamu nggak boleh kayak pegang apa segala macam, boleh foto tapi nggak boleh menyentuh area gitu. Kalau aku sih langsung negur tapi dengan ya bahasa yang nggak ini sih. Jadi biar mereka juga paham maksudnya gitu. Ketika pengalaman seperti ini terus muncul, maka ini bukan lagi sekedar kejadian individu, melainkan sebuah bagian dari pola yang lebih besar. Pola ini dapat dijelaskan melalui konsep patriarki. Patriarki itu kan satu sistem sosial, politik, ekonomi di mana laki-laki menjadi center, laki-laki yang diberi kuasa, laki-laki yang diberi otoritas gitu ya, dibanding misalnya perempuan. Jadi sistem yang bapak gitu. Dalam dunia musik, hal ini terlihat dari bagaimana perempuan masih belum mendapatkan ruang yang setara, baik secara musisi maupun sebagai bagian dari komunitas. Dominasi ini tidak selalu terlihat secara langsung karena seringkali hadir dalam bentuk kebiasaan dan cara pandang yang dianggap wajar. Kondisi inilah yang kemudian membentuk hegemoni patriarki, di mana ketimpangan tersebut berlangsung tanpa disadari. Namun, pola ketimpangan dan dominasi ini tidak hanya terjadi di ruang musik, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Salah satunya dapat dilihat dalam peristiwa 1965, ketika figur publik seperti penyanyi istana mengalami pembungkaman akibat perbedaan arah politik. Sejarah bagaimana kekerasan terhadap perempuan dalam industri hiburan, termasuk para pemusik, itu ada konteks 65. Jadi pada peristiwa 65 itu kita punya kasus seorang perempuan penyanyi istana itu dipenjara semena-mena gara-gara misalnya dia Soekarnois gitu ya. Jadi betapa juga punya kerentanan politik gitu lah kalau dia misalnya jadi bahkan untuk penyanyi istana ya yang yang keren gitu kan, dia penyanyi tradisional, penyanyi Sunda segala macam. Itu menurut saya kerentanan seorang penyanyi gitu ya dalam berbagai konteks politik pun juga
sangat rentan gitu ya, termasuk misalnya kerumitan para penyanyi-penyanyi ketika harus kampanye politik, walaupun dia harusnya netral gitu ya, tapi begitu dia tidak netral ada penghukuman politik karena dia tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan show gitu ya, misalnya seperti itu. Ini tonggak yang menarik ya, jadi peralihan Orde Lama ke Orde Baru sekitar tahun 65, 66, 67 itu banyak terjadi perubahan yang mungkin yang bisa dibilang jadi tonggak yang ya akhirnya yang impact sampai sekarang. Mau gimana pun juga ya dunianya dunia laki-laki gitu ya. Bro, secara spesifik mungkin dunia seni, budaya, khususnya musik bahkan gitu ya. Dunia laki-laki, apalagi era itu gitu. Nggak hanya di Indonesia, di belahan dunia manapun juga seperti itu. Ini dunia laki-laki gitu. Jadi memang menarik ada pihak yang memanfaatkan inferioritas mereka gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya mengubah menjadi tonggak lah, atau enggak yang pushing the boundaries gitu ya, akhirnya menjadi pandangan baru lah ya, katakanlah seperti itu ya. Ya mungkin itu yang terjadi dengan Dara Puspita di Indonesia gitu. Jika dilihat ke belakang, perempuan sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari dunia musik. Bahkan sejak puluhan tahun lalu, perempuan sudah mampu menunjukkan eksistensinya di panggung. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah Dara Puspita. Jika Dara Puspita hadir, mereka dianggap sebelah mata dong sama ya balik lagi dunia musik pada umumnya yang standar laki-laki. Jadi kayak perempuan ini nggak serius lah, udahlah ya gitu. Mereka harus di dapur tapi mereka main musik juga, ya udahlah ya. Gara-gara mereka dianggap sebelah mata, standar itu tidak berlaku ke mereka. Justru di situ mungkin yang menarik adalah sepertinya mereka sadar gitu dengan posisi itu gitu. Jadinya mereka memaksimalkan itu gitu. Ya kita rusuh-rusuhan aja lah. Wah udah gitu. Dan hasilnya adalah sebuah pertunjukan yang selalu seru gitu. Dan nggak hanya perempuan aja yang menikmati, tapi juga laki-laki dan lain-lain gitu. Jadi orang terhibur gara-gara dia main urakan gitu. Dan nggak pernah ada yang seurakan itu gitu sebelumnya dalam panggung-panggung musik Indonesia saat itu gitu. Dan teriak-teriak yang dimana orang-orang laki-laki juga yang atau enggak wartawan atau yang pemegang standar itu cuma perempuan udahlah biarin aja lah gitu ya kan. Justru itu mereka menghasilkan sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia. Begitu mereka masuk dapur rekaman juga ya hasilnya seperti itu kan. Bisa dibilang rock seutuhnya itu baru hadir di Indonesia dalam rekaman itu saat Dara Puspita hadir lewat rekaman pertama mereka. Meskipun sejarah tersebut sudah ada, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan ruang yang setara hingga saat ini. Berisik. Jadi suara kita nggak boleh kalah sama suara mayoritas laki-laki yang ada di skena ini. Jadi semisal kayak gender equality kayak gitu-gitu tuh menurut kita akan lebih menarik kalau misalnya ada suara perempuan juga yang bilang gitu kan. Sebenarnya kan udah banyak beberapa musisi laki-laki yang juga menyuarakan hal yang sama. Nah tinggal dari sisi perempuannya, dan salah satunya kita bikin lagu judulnya Not Public Property, terus lagu Perempuan Merdeka Seutuhnya. Terus kita setiap manggung juga selalu bilang mengangkat isu-isu pelecehan, kekerasan yang sedang terjadi, nggak cuma untuk perempuan aja tapi juga untuk laki-laki, karena menurut kita patriarki kan juga nggak merugikan perempuan aja, tapi juga pelecehan dalam dunia musik bukan hanya persoalan individu, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar, sebuah sistem yang sudah lama ada dan masih terus mempengaruhi bagaimana perempuan diperlakukan di dalamnya. Meski begitu, perempuan tetap hadir, berkarya, dan melawan melalui musik, melalui suara, dan melalui ruang yang mereka ciptakan sendiri. Karena pada akhirnya, musik seharusnya menjadi ruang yang bebas, bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dirasakan dengan aman oleh semua.